أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي تفرد بالعز والجلال وتوحد بالكبرياء والكمال، نحمده على كل حال حمدا يقابل نعمه ويدافع نقمه ويساوي زيادة نعمه في الحال والمآل. أشهد أن لا إله إلا الله ذو المن والإفضال، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر، أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأقم الصلاة لذكري. وقال الله تعالى أيضا: ولا تكن من الغافلين. Alhamdulillah, jemaah salat subuh rahimakumullah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salamnya semoga senantiasa Allah sampaikan kepada Rasul kita, Sayyid kita, pemimpin kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pagi hari ini kita kembali membuka kitab Mau'izatul Mukminin, bab wujubul khusyuk, bab wajibnya khusyuk di dalam sholat. Khusyuk menjadi wajib hukumnya bagi orang yang mendirikan sholat, karena redaksi sholat sendiri bukan dilaksanakan tetapi didirikan. Kalau dilaksanakan artinya asal siap dilakukan, selesai itu laksanakan. Tapi kalau untuk dirikan, kita tahulah, untuk mendirikan sebuah bangunan saja harus izinnya, hak kepemilikannya, dan lain-lain sebagainya. Syarat zahirnya, syarat batinnya. Apalagi yang namanya sholat itu tujuan utamanya Allah sampaikan, wa aqimis sholata lidzikri. Bagi orang yang susah mengingat Allah di luar sholat, maka sholat menjadi solusi kita untuk saling mengingat antara kita dengan Allah. Dan sholat juga menjadi ciri bahwa orang tersebut masih ingat akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau sholat kita saja masih lalai kepada Allah, gimana di luar sholat? Lebih tidak ada jaminan lagi. Ketika sholat kita lalai, maka di luar sholat lebih tidak ada jaminan bahwa kita ingat sama Allah apa enggak. Di semua aktivitas kita. Yang momen sholat saja yang seharusnya ingat Allah sampaikan, wa aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat lidzikri, untuk mengingatku. Itu terkadang kita lupa, bukan terkadang. Sholat subuh 2 rakaat nih, yang rata-rata kita kalau pagi, kalau saya mengimam itu biasanya 10 menit, 5 menit rakaat pertama, rakaat kedua juga 5 menit karena plus kunutnya. Itu rata 10 menit kurang lebihnya. Itu ingat Allahnya memang sedikit. Nah, zahirul amrul wujub, khusyuk ini menjadi zahirul amril wujub, menjadi kewajiban perintah, wajibnya perintah dari sisi zahiriyah maupun batiniyah. Berarti wajib khusyuk. Khusyuk itu sudah menjadi hukumnya wajib untuk kita adakan ketika sholat. Kenapa? Wal ghaflah tadadu dzikr.
Sedangkan lupa adalah lawan dari kata zikir atau ingat. Sudah pasti kalau nggak khusyuk, kalau nggak zikir, berarti dia lalai. Karena lawan sebaliknya. Bagaimana konsekuensinya bagi orang yang lalai? Faman ghafala fi sholatihi, barang siapa yang lalai di dalam sholatnya, kaifa yakunu muqiman laha li dzikrihi ta'ala. Bagaimana mungkin dia disebut menjadikan sholat kalau dia lalai di dalam sholatnya? Kaifa yakunu muqiman, dia berarti sebutannya bukan orang yang muqimas sholah, bukan orang yang mendirikan sholat. Karena sudah lalai, berarti ayat Allah itu kita sendiri yang membatalkan atau kita sendiri yang membantahnya. Allah bertujuan aqimis sholata li dzikri, sholatlah untuk mengingatku. Tapi kalau sholatnya lalai, berarti kita tidak mengikuti anjuran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain Allah sampaikan wala takum minal ghafilin, perintah lagi, dan juga ada larangan lagi, wala takun, dan janganlah kalian minal ghafilin, termasuk orang-orang yang lalai. Tadi perintah wajib khusyuk, sekarang larangan jangan menjadi orang yang lalai. Udah dua perintah. Sedangkan orang yang bertakwa adalah intisalu awamirillah wajtinabun nawahi, menerapkan ketakwaan dalam sholat, kekhusyuan di dalam sholat. Yang pertama adalah khusyuk, itu adalah perintah, lalai adalah larangan dari Allah. Kalau sebaliknya, kita berarti sebaliknya, khusyuknya kita tinggalkan, lalainya kita perbanyak. Wa qala ta'ala qad aflahal mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un. Quran surat Al-Mu'minun mau sampaikan qad aflahal mu'minun, sungguh bahagia, beruntung, menang orang-orang yang beriman dengan ciri-ciri alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang mana orang yang beriman yang beruntung itu adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Berarti orang iman pun kalau nggak khusyuk di dalam salatnya, tidak ada garansi dari Allah akan menjadi orang yang aflahal mu'minun. Orang iman kan banyak, orang mukmin kan banyak, tapi tidak ada garansi dari Allah bahwa dia akan menjadi seorang pemenang, dia akan menjadi juara, dia akan bahagia hidupnya, dia akan berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Itulah orang mukmin yang sesungguhnya. Kita jangan jadi mukmin abal-abal, jangan jadi mukmin KW yang hanya sekedar ya sudah termasuknya lumayan, tapi jangan kita menjadi mukmin yang lumayan saja, yang harus berkualitas. Ibadah kita berkualitas, ucapan kita berkualitas, tindakan kita berkualitas. Ja'ala wala maratibil falah al khusyuk fi sholati i'laman bi anna man faqadahu fa huwa bi murahili anil fawzi wan najah alladhi huwa ma'nal falah. Nah, Allah menjadikan awala maratibil falah, Allah menjadikan al falah ini menjadi urutan pertama, yaitu adalah khusyuk. Orang yang akan menggapai kesuksesan baik dunia dan akhiratnya, orang yang dimaksud oleh Allah adalah aflahal mu'minun, orang mukmin yang paling beruntung. Itu orang yang pertama adalah, urutan pertama adalah al khusyuk fi sholat, yaitu orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Urutan pertamanya itu. Kenapa enggak yang lain? Allah ini pengen benar-benar kita itu mengingat Allah. Allah pengen banget Allah itu diingat sama kita. Saking pengennya Allah menyelamatkan kita menjadi orang yang beruntung, yang bahagia, Allah pengen banget kita itu jangan lalai, jangan lupa sama Allah. Kita saja dilupakan oleh saudara kita, dilupakan oleh tetangga kita, dilupakan oleh kawan kita, sakit rasanya. Bagaimana dengan Allah yang dilupakan oleh kita, sakit rasanya.
Naudzubillah, jangan sampai kita membuat Allah sakit hati. Karena apa? Karena kita lupakan, kita lalaikan. Di dalam sholat saja kita lalaikan, bagaimana di luar sholat ya Allah, naudzubillah. Allah tuh pengen banget kita tuh bahagia, beruntung dunia akhiratnya. Sarana yang Allah siapkan benar-benar kita pergunakan dengan baik. Waktu sholat kita benar-benar mengingat Allah. Bahkan di luar sholat Allah pengen diingat, dikenang. Makanya banyak tuh orang yang dalam hari-harinya dia putar tasbih terus, dia gerakkan tangannya terus, mulutnya terus komat kamit terus begitu, hatinya terus menyebut nama Allah, mulut kita menyebut nama Allah, hatinya selalu berdetik mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Jangan dialokin orang yang mutin tasbih terus, jangan bilang riya, jangan bilang sombong. Bagus itu, tetap dengan sewajarnya. Tapi terkadang mengingat Allah juga kita menjadi orang yang tidak wajar kalau banyak mengingat Allah. Kenapa? Banyak loh orang yang saking cintanya sama Allah ini jadinya di luar apa namanya kita pengetahuan kita ya. Ada orang-orang yang ahli hakikat, ahli ma'rifat itu Pak, mohon maaf kalau zikir Pak, mohon maaf sekali, kayak orang nggak waras. Kalau sudah Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, saking khusyuknya, orang yang biasa ngelihatnya itu orang waras apa enggak, waras apa enggak, karena saking khusyuknya jatuh cinta sama Allah. Kita kapan jatuh cinta sama Allah? Dalam sholatnya saja lalai, padahal itu adalah perintah wajib khusyuk. Lalai adalah larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah jamin bagi orang yang khusyuk di dalam salatnya, mereka lah orang-orang pertama yang akan mendapatkan kebahagiaan. Salah satu contoh, ini saya persingkat, nanti akan kita lanjut kembali. Ada sebuah kisah yang sebenarnya kisah ini inspiratif, sangat banyak sekali termasuk para sahabat. Wa hukian Muslim bin Yasar annahu kana yusalli fi Masjidil Basrah. Fasaqata ha'itul masjid. Fafaji'ah lusuk famal tafat walamma hani'a bi salamatihi ajaba wa qala ma syu'irtu biha wa qala Ibnu Abbas rak'atani fi tafakkur khairum min qiyami lailatin wal qalbi sahin. Ini saya persingkat ya. Kisah ini adalah Muslim bin Yasar. Suatu ketika beliau sedang sholat di masjid di kota Basrah. Tiba-tiba fasaqataha itul masjid, tembok masjid ini ambruk Pak. Entah karena gempa, entah karena sudah usia, entah karena ada faktor apa. Dia lagi sholat, Muslim bin Yasar ini sholat, tiba-tiba tembok masjid ini runtuh. Gemparlah penduduk di situ, termasuk ahli pasar di situ, karena masjidnya dekat pasar. Karena saking dahsyatnya runtuhan itu. Tapi Muslim bin Yasar lagi sholat, noleh juga enggak. Selesai orang pada ribut-ribut, pada kagum sama Muslim bin Yasar ini. Jawabannya apa? Ketika orang pada rame-rame dia bilang, "Ma syu'irtu biha." Aku kok nggak tahu apa-apa, emang ada apa? Begitu, Pak. Wa qala Ibnu Abbas menyampaikan, rakaatani fi tafakkur, 2 rakaat dengan penuh kehusyuan, penuh ketafakuran, khairun, jauh lebih baik min qiyami lailatin, daripada sholat qiyamul lail sepanjang malam sedangkan hatinya lalai. Nah ini kisah Muslim bin Yasar menjadi inspiratif buat kita. Banyak kan sering kejadian tuh, kalau orang yang benar-benar khusyuk diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pernah sebuah kisah Ummu Alam yang sering beredar juga di kisah Israiliyah sih. Itu pernah masjidnya atau musolanya atau tempat sholatnya ini runtuh, kebakaran atau rumahnya.
ketika puing-puing berserakan, hanya satu tinggal ada penghuninya yang sedang sholat khusyuk, dia nggak kenapa-napa. Itu bahwa bukti janji jaminan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan orang-orang yang khusyuk. Qad aflahal mu'minun. Nah, ini jamaah sekalian, bahwa perintah Allah untuk mendirikan sholat, perintah Allah untuk khusyuk di dalam sholat, larangan Allah untuk jangan sampai lalai di dalam sholatnya. Karena jaminan dari Allah, kita akan menjadi seorang pemenang, akan menjadi juara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Juara di hadapan manusia itu sangat membanggakan, tapi juara di hadapan Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat membanggakan, nanti juga akan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan umat-umat yang lainnya. Hati-hati, jangan sampai kita menjadi orang mukmin yang sama sekali Allah nggak ngejamin kebahagiaan kita, Allah nggak ngejamin kehidupan kita, Allah nggak ngejamin kesuksesan kita. Sedangkan Allah memberikan jaminan bagi orang-orang yang tersebut, yang tadi dalam Quran surah Al-Mu'minun yang tadi saya sampaikan di ayat pertama. Dan yang terakhir, ingat, kita harus menjadi lebih berkualitas lagi. 2 rakaat yang kita laksanakan, yang kita dirikan dengan penuh ketafakuran, penuh kehusyuan, jauh lebih baik, melebihi daripada sholat semalam suntuk dengan hati yang lalai cuman asal-asalan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ilaika taufiqul hidayah wa ridha lana ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.